Ayo bangkit berdiri yang di rumah. Dia masih duduk di sana itu. Ayo bangkit berdiri. Ayo. Dia masih duduk, dia masih jalan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Harus semangat ya. Iya betul sekali kakak. Untuk menambah semangat kita hari ini kita punya nyanyian, masih ingat Kakak sih? Masih ingat tapi kayaknya di rumah ini sudah lupa kakak Uli. Ya, adik-adik kita di rumah pasti sudah lupa. Nanti kita kasih bantu di sini ya. Ya jadi ikuti, lihat dulu ya kakak Os sama kakak Uli. Nanti adik-adik di rumah ikuti. Ya, bagaimana kakak Uli? Siap-siap ya di rumah, semua sudah berdiri. Ya, kita ucapkan sekali. Kalau Kakak Uli bilang anak sekolah Minggu Immanuel, bagaimana gerakannya Kakak sih? Hebat, heboh, keren. Jadi nanti kita chess ya, chess. Kalau kata hebat, jempolnya ke depan. Kalau heboh, tepuk tangan. Oke. Terus kata keren, terserah mau gaya begini, mau gaya begini, terserah ya. Sekali lagi ya, harus semangat sekali lagi. Anak sekolah Minggu Immanuel, hebat, heboh, keren. Semangat hari ini kita bagi berdiri kita menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu sama-sama ya. dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kami merasakan sukacita, kami merasakan kasih setiamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau berkati kakak-kakak kami yang melayani pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Endang yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan tadi. Nah, Kak Uli, hari ini Kak Uli bahagia tidak? Oh, bahagia dong. Sukacita tidak? Sukacita dong. Ada tidak sukacitanya hari ini? Besar tidak? Besar sekali. Nah, karena sukacita yang kita hari ini besar, bahagia, mari kita puji-puji nama Tuhan dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Kita
ada di rumah, ada yang tahu tidak kakak-kakak di depan ini memakai pakaian apa ya? Pakaian apa ya ini? Kanansi memakai pakaian Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini adalah pahlawan pembela kaum perempuan. Nah, kalau kakak Cindy ini memakai pakaian Cut Nyadin. Cut Nyadin itu pahlawan nasional yang berasal dari daerah Aceh. Ya, adik-adik, hari ini kakak Cindy dan kakak Nancy mempunyai yel-yel. Kakak Cindy kira-kira yel-yel apa ya? Ayo kita belajar sama-sama ya. Semua adik-adik di rumah, ayo kita bangkit berdiri karena yel-yelnya ini harus berdiri. Ya, ikut kakak Cindy dan kakak Nancy ya. Pasukan Kristus bersiap. Upah dosa ialah maut, lihat bahayanya datang, tidak perlu kita takut, anugerah Allah hidup yang kekal. Ya, sekali lagi ya, kita ulang ya. Pasukan Kristus bersiap. Upah dosa ialah maut, lihat bahayanya datang, tak perlu kita takut, anugerah Allah hidup yang kekal. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan bermain. Nah, ada yang tahu tidak? Permainan kita saat ini yaitu permainan benar atau salah. Nah, cara permainannya yaitu adik-adik cukup menyiapkan alat tulis menulis. Alat tulis menulis seperti kertas dan pulpen, spidol atau pensil. Nah, kemudian adik-adik setelah menyiapkan alat tulis ini, adik-adik boleh menulis kata benar dan juga kata salah di dalam kertasnya. Nah, adik-adik yang bagi anak-anak batita atau balita yang ada di rumah bisa dibantu oleh mama atau juga papanya, juga boleh dibantu oleh kakaknya. Nah, sekarang kita akan memulaikan permainan kita dan Kanansi akan menjelaskan cara bermainnya. Iya, adik-adik kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama ya. Dengar baik-baik. Apakah membantu orang tua adalah benar atau salah? Ya, coba adik-adik berpikir benar atau salah jawabannya ya. Kanansi kasih waktu. 1, 2, 3. Jawabannya kakak Cindy apa ya? Benar. Nah, ternyata jawabannya adalah benar. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Apakah menolong teman yang lagi kesusahan benar atau salah? Coba adik-adik pikir, benar atau salah? Nah, karena Kanansi kasih waktu ya. 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah Benar. nah, ternyata jawabannya adalah benar. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apakah berkelahi dengan teman, kakak, atau adik benar atau salah? Nah, coba adik-adik pikir ya, jawabannya benar atau salah? Kanansi kasih kesempatan lagi ya. 1, 2, 3. Kira-kira apa ya jawabannya? Aduh, kakak Cindy bingung nih, jawabannya benar atau salah? Benar atau salah? Benar kayak kanan sih. Benar. Coba adik-adik di rumah kira-kira jawabannya apa ya? Benar atau salah? Nah, kakak Cindy jawabannya salah. Dan jawaban sebenarnya adalah salah. Karena apa? Kita tidak boleh berkelahi dengan teman, kakak, atau adik kita. Tetapi kita harus saling menyayangi. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang keempat.
ke sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin berdoa, apakah itu salah atau benar? Coba kita lihat jawabannya. Benar. Ya, ternyata jawabannya adalah benar. Nah, kemudian kita akan masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, apakah bermain handphone sampai lupa makan, lupa tidur siang, dan lupa belajar, apakah itu benar atau salah? Kira-kira apa ya jawabannya ya? Apa jawabannya Kak Cindy? Apa ya? Iya, ternyata jawabannya salah. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ada yang tahu tidak apa pesan dari permainan kita tadi? Nah, pesan dari permainan kita tadi yaitu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan perbuatan baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita semua untuk selalu melakukan hal-hal yang baik untuk semua orang. Sekarang Kak Nancy dan juga Kak Cindy akan pamit pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Wah, hebat sekali ya permainannya tadi Kak Osi. Iya Kak Oli, terus keren bajunya lagi. Keren sekali. Jadi dalam permainan itu kita diajarkan untuk selalu berbuat yang baik. Baik atau salah? Benar atau salah? Benar Kak Oli ya. Harus melakukan perbuatan yang baik dan juga benar. Nah adik-adik semua di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Sebelum itu kita masuk dalam puji-pujian Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya.
ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Mari kita satu di dalam doa. Kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati Kakak Fani yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan dia hikmat, akal budi dan kepintaran. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat terberkati bagi kami semua, bagi anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, masih ingat tidak cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Tisna tentang gembala yang baik? Terdapat dalam kitab Yohanes 10 ayat 21 sampai 21. Dan ada ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu lalu terdapat dalam Injil Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Cerita firman Tuhan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Lukas 15 ayat 8 sampai 32 dengan judul perumpamaan tentang dirham yang hilang dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan menyaksikan cerita tentang firman Tuhan hari ini dan kita akan saksikan lewat tayangan berikut ini. Suatu hari ada seorang perempuan. Perempuan itu mempunyai 10 koin dirham. Keesokan harinya dia menghitung semua koin dirhamnya. Tapi dia hanya punya 9 dirham. Perempuan itu kehilangan 1 dirham. Dia sangat sedih, lalu dia menyalakan pelita. Dia mencari 1 dirham yang hilang itu ke semua tempat. Dia menyapu semua lantai di setiap ruangan. Dia mencari dengan cermat sampai ia menemukan 1 dirham itu. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di lantai. Hore! Dia akhirnya menemukan 1 dirhamnya. Dia pun memanggil semua sahabat dan saudaranya. Dia berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku karena aku telah menemukannya. Seperti itulah jika nanti ada 1 orang berdosa yang bertobat, maka semua malaikat-malaikat di sorga akan bersukacita." Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Adik-adik sekalian, tadi kita telah menyaksikan film tentang firman Tuhan di mana perempuan kehilangan 1 dirham, tetapi dia mencari dengan hati-hati, kemudian dia mendapatkannya kembali. Dia begitu bersukacita, sama seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika anak ini melakukan kesalahan, dia pergi meninggalkan bapaknya, tetapi kemudian dia kembali dan dia mendapatkan bapaknya, dan bapaknya mengampuni dia. Bapaknya bersukacita karena anaknya telah kembali. Seperti itu juga kita. Ketika kita melakukan kesalahan, hendaknya kita mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa. Kita mohon ampun atas kesalahan yang kita perbuat. Tetapi kita tidak boleh mengulang-ulangnya terus ya, melakukan kesalahan, tetapi kita harus terus setia dan taat kepada firman Tuhan. Hari ini kita ada ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10 berkata demikian, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi ya, Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Kakak Fani. Tuhan Yesus, Engkau berkati firman ini agar dapat berguna bagi kami semua. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sakit, kiranya Tuhan Yesus beri kesembuhan. Kami berdoa bagi anak-anak yang berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus berkati sukacita mereka. Berkati orang tua mereka agar selalu dicukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus berkati tim medis yang merawat orang sakit. Tuhan Yesus beri mereka kekuatan dan kesehatan. Inilah doa kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan
dibawakan oleh siapa tadi Dosi? Oleh Kak Fani. Ya, sudah memuji-muji nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, sementara Puni dijalankan, kita menyanyikan Rila yang baik. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka bila sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka bila sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Nah, adik-adik kita berdoa, doa persembahan dan doa penutup. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, Engkau berkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya mau dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami bawa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, ibadah kita hari ini telah selesai. Ayo kita bangkit berdiri. Nah, pesan untuk adik-adik di rumah, jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi. Oh iya, jangan juga untuk keluar-keluar rumah karena itu tidak bagus karena masih banyak sekali virus di luar. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.